kita ada wawancaranya untuk faktor risiko, ada pada diri sendiri dan juga pada keluarga. Nah, kalau untuk faktor risiko pada diri sendiri, kita tanyakan ada beberapa faktor risiko pada diri sendiri sebagai berikut. Yang pertama, tanyakan apakah merokok atau tidak, atau pernah merokok. Yang kedua, tanyakan apakah ada anggota keluarga serumah yang merokok. Jika iya, apakah merokok di dalam atau di luar rumah, terpapar asap rokok. Kemudian yang ketiga, tanyakan juga pola konsumsi sayur buah kurang atau tidak. Artinya dalam sehari itu harus ada 5 porsi. Kemudian tanyakan apakah pola aktivitas fisik kurang atau tidak. Untuk aktivitas fisik ini minimal 30 menit setiap harinya, atau jika dikalikan dalam 1 minggu kurang lebih 150 menit. Kemudian kita tanyakan juga apakah mengkonsumsi alkohol atau tidak. Kemudian tanyakan tingkat stres. Nah, untuk tingkat stres ini kita bisa menggunakan dengan kuesioner SFQ 20. Ibu-ibu, nanti kita ada menanyakan di meja 2 itu ada wawancara tentang faktor risiko. Faktor risiko itu ada 2, yaitu pertama pada diri sendiri dan faktor risiko pada keluarga. Nah, untuk faktor risiko pada diri sendiri ini ada pertanyaan, apakah tanyakan merokok atau tidak, atau pernah merokok juga. Kemudian yang kedua, tanyakan apakah anggota keluarga yang serumah ada yang merokok. Kalau misalkan merokok di dalam atau di luar rumah, ya. Kemudian yang ketiga, tanyakan juga pola konsumsi sayur buah setiap harinya. Itu harus 5 porsi dalam sehari. Kemudian tanyakan juga untuk pola aktivitas fisik kurang atau tidak. Nah, untuk aktivitas fisik ini minimal 30 menit setiap harinya. Kalau dikalikan dalam seminggu berarti kurang lebih 150 menit, ya. Kemudian tanyakan juga apakah mengkonsumsi alkohol atau tidak. Yang keenam, tanyakan tingkat stres. Ini bisa menggunakan dengan kuesioner SRQ 20. Lanjut. Nah, untuk wawancara riwayat PTM pada diri sendiri ini ada riwayat menderita penyakit juga. Kita tanyakan apakah apakah mempunyai penyakit diabetes. Ini bisa ditanyakan, bisa iya, tidak, atau tidak tahu. Nanti kita lingkari jawaban dari sasaran. Kemudian penyakit hipertensi sama jantung, stroke, asma. Ini ada 10 pertanyaan penyakit PTM. 14 ditambah dengan gangguan penglihatan, pendengaran, gangguan mental emosi. PTM ini ada yang tidak dapat diubah, contohnya umur, jenis kelamin, dan penyakit keturunan atau disebut genetik. Kemudian yang kedua, ada faktor risiko yang dapat diubah, contohnya tentang perilaku seperti merokok, kebiasaan merokok, kemudian diet rendah, konsumsi garam yang berlebih, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol dan stres. Faktor risiko lingkungan ini ada yang berpengaruh, polusi udara di jalan raya dan kendaraan yang tidak layak jalan, infrastruktur yang tidak mendukung untuk pengendalian PTM. Kurang dari 3 menit. Lanjut. Nah, ini nanti ada sesi wawancara tentang faktor risiko, ya. Tanyakan faktor risiko PTM pada diri sendiri. Contohnya ini, apakah merokok atau tidak, atau pernah merokok. Tanyakan apakah ada anggota keluarga yang serumah merokok. Jika iya, apakah merokoknya di dalam atau di luar rumah. Kemudian tanyakan juga pola konsumsi sayur buah kurang atau tidak. Bisa 5 porsi dalam sehari, ya, itu untuk pola sayur buah. Kemudian tanyakan apakah pola aktivitas fisik kurang atau tidak. Untuk aktivitas fisik ini seharinya itu kurang lebih 30 menit, ya, atau dalam seminggu 150 menit. Kemudian tanyakan apakah kamu konsumsi alkohol atau tidak, dan tanyakan tingkat stres. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas fisik, ya, perlu untuk pencegahan dari penyakit tidak menular, ya. Jadi aktivitas fisik itu adalah setiap gerakan yang menghasilkan pengeluaran energi, ya. Jadi kurang lebih itu dalam seminggu itu kurang lebih 5 kali beraktivitas fisik, yaitu selama kurang lebih 30 menit, ya. Nah, contohnya gerakannya aktivitasnya seperti mencuci, menyetrika, memasak, berkebun, naik turun tangga, mencuci mobil, itu termasuk aktivitas fisik yang kita lakukan sehari-hari. Nah, ini ada tingkatan intensitasnya, ringan, sedang, berat, ya.
Kalau yang ringan seperti memasak, menyetrika, jalan kaki, ya. Kemudian untuk yang sedang mencuci mobil, memotong rumput, jalan cepat. Kemudian yang berat mengangkut batu bata, menggali selokan, berlari, bersepeda, seperti itu. Lanjut. Nah, jadi yaitu tadi sudah dijelaskan ya, itu aktivitas fisik yang kita lakukan rutin di dalam rumah ya, membersihkan rumah itu juga sudah termasuk selama 10 menit 2 kali dalam sehari. Bersepeda 10 menit, jalan cepat, turun dari bus lebih awal menuju tempat kerja, jalan kaki, kemudian menghabiskan tadi pulang dari tempat kerja berhenti menghabiskan waktu 10 menit untuk berjalan kaki, membatasi kegiatan yang menghabiskan waktu misalnya dengan menonton TV itu kita kurangi. Lanjut. Nah, mengenai ini juga kita edukasi tentang gizi yang baik. Jadi untuk mencegah penyakit tidak menular ini adalah termasuk dengan bagaimana gizi seimbang. Gizi seimbang jadi itu dimulai dari awal ya, dimulai dari kehamilan ya, kemudian sampai nanti udah melahirkan bayi dengan ASI eksklusif dengan makanan pengganti ASI yang baik, kemudian untuk mencapai tumbuh kembang yang optimal sehingga nanti kemudian anak-anak nanti hasilnya itu akan di mana kesehatannya menjadi baik, kemudian konsentrasi baik, cerdas, prestasi belajar, kemudian meningkatkan produktivitas, meningkatkan kebugaran, kemudian juga dengan sehat dan tetap produktif. Lanjut. Nah, jadi gizi seimbang yang tadi saya maksud itu adalah yaitu dalam terlihat dalam satu piringku itu adalah setengahnya itu terdiri dari sayuran dan buah-buahan, kemudian setengahnya itu ada dibagi lagi ada sumber protein dan sumber karbohidrat. Sumber protein bisa lauk, sumber protein hewani nabati, kemudian makanan pokok sumber karbohidrat ya, seperti itu. Jadi banyak makan sayuran dan buah-buahan itu dalam satu hari itu ada kurang lebih 5 porsi ya. Kemudian mengkonsumsi lauk pauk dengan protein yang tinggi, mengkonsumsi aneka ragam jadi bervariasi supaya tidak bosan. Kemudian membatasi konsumsi pemanis, pengawet ya, yang maksudnya kandungan garam gulanya, lemaknya tinggi. Kemudian juga dengan membiasakan minum air putih yang cukup, dengan membaca label juga pada kemasan makanan yang kita beli. Jadi di situ ada kalorinya berapa, lemak, proteinnya. Kemudian biasakan dengan mencuci tangan, pakai sabun dan air bersih yang mengalir. Kemudian aktivitas fisik yang cukup. Action. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana kita itu melakukan pengukuran pada faktor risiko PTM. Nah, yang pertama-tama kita adalah mengecek berat badannya terlebih dahulu. Dibuka sepatunya ya. Dibuka alas kakinya, lalu nah, ya, naik ke atas ya. dipersilakan untuk naik ke atas, kemudian kita catat Oh iya, ke hasilnya. depannya, lihat. Posisinya ke depan. Ya. Udah ya. Nah, sudah itu langsung kita ke pengukuran tinggi badan, yaitu sama alas kakinya dilepas, tumit harus menempel dan sejajar, pandangan ke depan. Kemudian Kenapa? ya, kita catat kembali hasil dari pengukurannya. Setelah itu berat badan dan tinggi badan dikuadratkan untuk mengetahui IMT-nya. Selanjutnya adalah untuk melihat lingkar perutnya. Pengukuran lingkar perut. Lingkar perutnya mau 1, 2, 3, sok. Pengukuran lingkar perut itu dilakukan dari batas yang tulang rusuk dan pinggang pertengahan tulang pinggul. iya. Lalu dilingkar seperti ini. Kemudian hasilnya dicatat ya. Stop baik. MT kurang dari 18,5 itu berarti berat badannya kurang underweight ya. Untuk IMT 18,5 sampai 22,9 berarti berat badannya normal. Nah, untuk IMT-nya lebih dari 23 berarti overweight alias kelebihan berat badannya. Untuk IMT 23 sampai 24,9 dengan resiko untuk IMT 25 sampai 29,9 obesitas grade 1, IMT-nya lebih dari 30 berarti obesitas grade 2.